Di ajaran Islam kalau ada hitbah seperti ini, apalagi kita udah menentukan hari H untuk pelaksanaan akad, maka disunahkan yaitu hitbah. Hitbah itu menanyakan kenapa. Kalau nggak ditanya, walaupun Nak Fitri sama anak saya udah saling mengenal, nggak tahu lamanya berapa bulan atau berapa tahun, tapi mungkin antara kedua belah pihak, antara Nak Fitri dan Kamal, ada salah satu ikatan di hati. Tapi mungkin anak muda ya, kalau anak muda mungkin takutnya kelupaan. Nak Fitri, Bapak mau nanya ya, sebelum kenal sama Nak Kamal, sama siapa? Ya, soalnya ini hukum ya. Nah, berarti semua kedengarannya sok teh ya, jawab ya. Sebelum mengenal Kamal, ada yang kenal salah satu, misalnya sebelum Kamal cowok, nah alhamdulillah itu berarti udah jelas ya. Kalau ada terus ada ikatan hati, ini kalau anak Kamal menyunting atau menghitbah Nak Fitri, hukumnya haram, Bu. Nanti enggak? Ini hukum harus jelaskan. Hukumnya haram. Tapi Nak Fitri tadi udah mengatakan jelas, berarti nggak ada ya. Nah, alhamdulillah. Seandainya ini Kamal ya, atau nyebutnya gimana nyebutnya? Kamal aja. Nah, seandainya ini Kamal ya ingin menyatukan hati atau ingin istilahnya mah, kalau bahasa yang kerennya mah sampai ke pelaminan atau nikah, kira-kira diterima enggak? Nah, nanti antara Kamal dengan Fitri ya. Nah, ini dari Bapak dulu ya. Nah, nanti yang bersangkutan sok disaksikan sama orang-orang di sini, sama saudara. Harus berani, harus gentle. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mungkin saya ada tulisan, karena mungkin kalau misalkan sedang gugup kata-kata yang sudah direncanakan bisa terurai-berai sebetulnya. Jadi saya izin untuk membaca tulisan yang sudah saya rangkai beberapa hari lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur sungguh saya hadirkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memampukan kita semua insyaallah hadir di acara yang berbahagia ini. Juga sholawat dan salam senantiasa kita curahkan ke junjungan Nabi besar, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
yang saya sayangi, insya Allah Bapak dan Ibu serta perwakilan keluarga besar dari Sumedang, terima kasih atas waktu dan juga kesediaannya, dan juga menyempatkan hadir, raga, dan juga waktu di tempat yang berbahagia ini, insya Allah. Terima kasih atas semua bantuan doa, tenaga, dan juga material yang diberikan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Semoga Allah melimpahkan ganjaran di dunia maupun juga di akhirat, insya Allah. Juga yang saya hormati ibu dan juga kakak-kakak dan juga perwakilan keluarga dari Adinda Fitri. Terima kasih atas kesediaannya menerima dan juga menjamu kami dengan insya Allah sangat baik sekali. Saya selaku perwakilan dari orang tua dan juga keluarga mengucapkan sebesar-besarnya terima kasih banyak atas kebaikannya, insya Allah. Semoga Allah juga melipatkan ganjarannya di dunia maupun di akhirat. Orang bilang insya Allah tak kenal maka tak sayang, khususnya untuk keluarga Fitri yang baru saja Kamal temui hari ini, maka mengharapkan bisa disayang. Ini saya Kamal Khairuddin Sukandar, biasa dipanggil Kamal oleh teman-teman, tapi dipanggil Om atau Ayang oleh keluarga. Saya anak bungsu dari Ibu Yuyun Yuningsi dan juga Bapak Tata Sukandar. Konon dulu saya anak yang baik, Bapak Ibu, penurut, walaupun tidak rajin menabung ya. Salam kenal untuk keluarga besar Fitri. Insya Allah perwakilan-perwakilannya yang akan sangat senang sekali untuk saya nanti safari satu-satu jika sudah menikah di pertengahan Desember nanti. Insya Allah juga kembali Kamal memperkenalkan keluarga Kamal. Semoga hari yang baik ini bisa menjadi awal perkenalan dan juga perjalanan antara dua keluarga besar dari Sumedang dan juga dari Bandung, insya Allah. Terkhusus untuk ibu dan kakak dari Adinda Fitri, semoga tidak jengah ya mendengar nama saya, dan semoga nama saya selalu insya Allah dihubungkan dengan sifat-sifat yang baik, insya Allah. Dan juga terlebih khususnya untuk Adinda Fitri yang semoga juga tidak jengah dengan saya, yang candaannya kadang garing, yang sendu sedihnya banyak sekali, dan juga dengan segala cerita di luar nalarnya. Karena senang sekali, Masya Allah, di tahun ini lebih kurangnya kami sudah mengenal satu sama lain selama 8 tahun. Masih diingat sekali ya, sebetulnya cerita dimulai pertengahan tahun 2016, yang apalagi memikirkan bisa di tahap sekarang ini. Kenal saja waktu itu mungkin tidak ya. Bahkan impresi pertama masing-masing dari kita juga tidak sebagus itu sebetulnya. Tapi saat Allah menjadikan kita teman di jurusan matematika, ternyata Masya Allah kita punya ambisi yang sama, punya mimpi yang sama, punya cerita hidup yang sama, bahkan juga punya hobi yang sama untuk duduk selalu paling depan kalau di kelas. Ujian demi ujian, kuis demi kuis, kita yang ternyata banyak samanya ternyata bisa akrab sekali, Masya Allah. Akrab sebagai teman tentunya. Kita, khususnya aku, saat itu masih jauh dari kata dewasa. Saya tahu kalau waktu itu hanya tahunya kuliah, belajar, kuis, ujian, dan itu terus gak ada lagi. Mana ada waktu pada saat itu untuk memikirkan hal-hal untuk romansa. Dari 2016 hingga 2023 kita memang hanya berteman, dan hanya itu, insya Allah tidak lebih. Sampai saatnya tiba di mana kita, khususnya aku, mendapat hikmah dari syariat terkait pengaturan relasi antara laki-laki dan perempuan. Khususnya aku yang katanya tahu aturan tapi tetap saja bercakap dan juga melemparkan canda gurau. Kita secara intens berkomunikasi walaupun tidak jelas intensi pada waktu itu. Sampai akhirnya tiba waktunya saat Adinda Fitri bertanya, sebetulnya apa arti semua ini? Apa arti dari intensi saya secara intens bercakap-cakap melalui pesan? Apa arti dari perhatian yang sering aku lontarkan lewat pesan itu? Apa juga arti canda gurau ini? Apa artinya cemas dan khawatir yang sering kali aku hadirkan kepada Adinda Fitri? Lalu saya yang tidak dewasa terdiam karena memang belum dewasa ternyata. Belum genap juga tujuan, belum kokoh juga fondasi, belum juga ada visi misi pernikahan kala itu. Akhirnya kita sempat bukan hanya terpisah jarak, tapi juga berusaha untuk memisahkan hati, walaupun ternyata Masya Allah tidak bisa. Tapi inilah hikmah Maha Kuasa, Allah teguhkan kami di awal 2024, dan Allah mampukan kami untuk memulai ta'aruf
atau perkenalan, kami habiskan beberapa waktu mendefinisikan batasan-batasan yang jelas sekali untuk hubungan kami, seperti misalkan tidak chat lewat jam 9 malam, tidak video call menggunakan video, juga tidak berfoto berdua jika tidak ada kepentingan yang mendesak. Banyak sekali. Dan Masya Allah kami diskusikan hal-hal terkait diri pribadi dan juga cerita-cerita penting di dalam hidup melalui dokumen ta'aruf perkenalan. Juga Alhamdulillah Allah mampukan akhirnya untuk kami bangun gambaran keluarga yang diinginkan, keharmonisan yang diusahakan, dan juga ketentraman yang diagungkan. Sampailah kami di sini insya Allah di tempat yang berbahagia ini untuk melangsungkan acara yang sakral sebagai awal mula komitmen kami. Masya Allah, Maha Suci Allah, dengan segala kehendak dan insya Allah ridhonya sudah kami lalui hampir 1 tahun singkat ini. Singkat, tapi kalau dipikir-pikir ternyata banyak juga yang Alhamdulillah sudah kami lalui. Puluhan Sabtu dan Minggu sudah diluangkan untuk kita masing-masing saling belajar dan juga mengajarkan, saling mengingatkan dan juga diingatkan, saling menasihati dan juga dinasihati. Masya Allah sekali, sudah ribuan kali juga tawa dan canda kita habiskan, walaupun tentu dengan batasan yang insya Allah telah kami definisikan secara komitmen penuh. Tentu juga beberapa masalah sudah kami hadapi bersama, menghadapi sunyinya telepon dan juga sendunya ucapan. Insya Allah masing-masing baik dan buruknya membentuk kita hingga sampai saat ini. Oleh karena itu, saya ingin kembali menyampaikan kepada Adinda Fitri dan juga sekarang insya Allah kepada perwakilan keluarga besar dari Bandung, perwakilan dari keluarga Adinda Fitri terkait niatan serius saya. Insya Allah saya Kamal Khairuddin Sukandar insya Allah adalah ada satu insya Allah yang paling besar komitmen saya yang ingin sekali saya usahakan dalam keadaan apapun. Insya Allah Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima fadallallahu ba'dahum 'ala ba'd. Laki-laki adalah penanggung jawab atas para perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas bagian yang lainnya. Mengutip dari Quran surat berikut, Allah sudah tegaskan tanpa adanya ruang untuk bernegosiasi bahwa laki-laki secara umum adalah qawwam untuk perempuan, seperti qawwamnya seorang adik laki-laki kepada kakak perempuannya, seperti qawwamnya kakak laki-laki kepada adiknya, seperti qawwamnya anak laki-laki kepada ibunya, dan juga seperti qawwamnya seorang suami kepada istrinya. Insya Allah saya sudah belajar apa itu qawwam. Qawwam kalau di bahasa Indonesia kan adalah penyedia, pengayom, pelindung, pembimbing, pengurus, dan juga pemberi. Bukan karena insya Allah Adinda tidak punya harta, tapi saya ingin berusaha menjadi penyedia yang baik sebagaimana tugasnya laki-laki menafkahi istrinya. Bukan karena Adinda sebatang kara, tapi ingin saya berusaha menjadi pengayom pada saat keadaan gundah, sedih, dan juga sendu. Bukan karena Adinda tidak bisa membela diri, tapi saya ingin berusaha menjadi pelindung diri secara lahir, batin, dan juga akidahnya. Apalagi saat harus merantau ribuan kilometer hidup di negeri orang-orang yang notabene tidak familiar dengan Islam, negeri yang menjadikan kebebasan sebagai Tuhannya mereka. Bukan karena Adinda tidak punya ilmu, tapi saya ingin berusaha menjadi pembimbing dalam sebagian urusan yang Allah telah lebihkan saya atas Adinda Fitri. Bukan karena tidak bisa mengurus diri, tapi juga saya ingin berusaha menjadi pengurus yang selalu bisa diandalkan. Dan yang terakhir, bukan karena Adinda tidak mampu, tapi saya ingin menjadi pemberi yang tidak mengharapkan kembali, seperti berinya ibu untuk anak yang tak pernah berharap kembali dari anaknya, seperti guru yang ajarnya tak berharap kembali dari muridnya, seperti langit juga yang tak pernah berharap hujannya dibalas oleh bumi. Namun keinginan hanyalah keinginan, bukan? Banyak sekali adanya, hanya bisa diusahakan insya Allah. Tapi saya ingin bilang juga bahwa walaupun niat ada banyak sekali, mungkin sebesar gunung Tampomas kalau di Sumedang, tapi saya hanyalah manusia biasa yang imannya tak sekuat para nabi,
yang mampu teguh berada di jalannya dalam keadaan terpuruk sekalipun aku juga bisa menyeleweng. Naudzubillah. Maka dari itu, ingatkan aku nanti. Bahkan saat Nabi Yunus meninggalkan kaumnya karena putus asa pun Allah ingatkan beliau. Dan aku ingin engkau ingatkan atas izinnya. Aku juga tentu hanya manusia biasa yang walau berusaha meredam emosi, tapi juga bisa marah dan juga bisa bermuka masam yang bisa jadi berlebihan. Bahkan saat Nabi Muhammad SAW bermuka masam pada seorang laki-laki buta pun Allah tegur beliau. Aku pun ingin kau tegur dengan cara yang baik atas izinnya. Aku tentu juga hanya manusia biasa yang walau berusaha menjadi penyedia, tapi pastinya tidak semua bisa aku penuhi. Sungguh, semua yang katanya aku miliki sejatinya hanyalah milik Allah. Bahkan saat Nabi Ayub alaihissalam kehilangan seluruh harta dan anaknya pun, aku ingin jika ini terjadi, kau ingatkan aku untuk tidak menjadi salah arah. Dan yang terakhir, aku juga tentu hanya manusia biasa yang tidak bisa untuk selalu bersenyum dan juga bermuka baik. Namun bukankah Nabi Yakub pun bersedih saat kehilangan Nabi Yusuf? Maka dari itu, tegur aku jika aku sedihnya berlebihan. Maka dari itu, insya Allah cukuplah satu kata itu menggambarkan niat dan tekadku untuk Adinda Fitri untuk menjadi qawwam sehidup semati yang konsekuensinya insya Allah sampai akhirat nanti. Insya Allah aku usahakan sebaik mungkin dan semoga dapat diterima baik oleh Adinda Fitri. Oleh karena itu, saya Kamal Khairuddin Sukandar pertama-tama ingin meminta izin dan juga restu kembali kepada Bapak dan juga kepada Ibu pertama, dan juga perwakilan keluarga besar saya. Masya Allah banyak sekali. Saya ingin melamar, bismillahirrahmanirrahim, Adinda Devi Fitri Ferdania, yang insya Allah dengan prosesi ini semakin dekat untuk menginjak akad pernikahan, saat dimana anak ibu dan bapak sanak keluarga menjadi bertambah. Insya Allah pernikahan bukan menjadi akhir hubungan antara aku dan ibu bapak, insya Allah keluarga, tapi kebalikannya. Seperti Rasul ajarkan, pernikahan bukan antara dua insan, bukan, tapi antara dua keluarga. Dan paling khusus teruntuk ibu saya yang biasa dipanggil Oma, insya Allah pelajaran yang banyaknya diajarkan lewat aksi sama Oma akan Kamal terapkan insya Allah untuk nantinya menjadi pemimpin rumah tangga. Sabarnya Oma, baik hatinya Oma, tangguhnya menghadapi semua permasalahan hidup, insya Allah aku catat dan akan aku usahakan dengan cara yang sebaik mungkin. Dan untuk bapak saya juga, terima kasih banyak sudah banyak menghadirkan pelajaran yang sangat berharga. Terima kasih sudah berusaha menjadi orang yang lebih baik hari demi hari. Yang kedua, untuk ibu, kakak-kakak, dan juga perwakilan keluarga dari Adinda Fitri, saya Kamal Khairuddin Sukandar izin meminta doa restu untuk melamar putri bungsu dari Ibu Diana dan juga Bapak almarhum Dayat Ruyatna, yakni Adinda Devi Fitri Ferdania. Dan juga terkhusus untuk ibu, insya Allah kembali pernikahan yang kami usahakan adalah pernikahan yang luas, yang jika diibaratkan sebagai rumah adalah rumah yang bisa muat banyak, juga dengan kebunnya yang hijau, yang bisa saling memberi makan satu sama lain. Insya Allah kembali sejatinya pernikahan bukan dua insan saja, tapi antara dua keluarga. Jadi insya Allah Kamal meminta izin dan restui dari ibu untuk menjadi anak ibu juga, insya Allah. Dan yang terakhir, yang paling penting, masya Allah, untuk Adinda Devi Fitri Ferdania, untuk Fitri, izinkan saya melamarmu dengan keteguhan hati saya, insya Allah, untuk nantinya melangsungkan akad pernikahan di 14 Desember 2024 mendatang. Adinda Fitri, telah bertahun-tahun kita mengenal, dan sudah berbulan-bulan juga kita mendiskusikan hari ini untuk datang, bukan? Dan inilah dia, masya Allah, dengan menyebut nama Allah. Izinkan aku untuk selalu menjadi petamu saat kau perlu. Izinkan aku untuk menjadi selalu jagoanmu di setiap kala.
Tak sanggup aku sampaikan niat besarku secara kata-kata keseluruhan. Namun, sungguhlah jika aku pegang kendali penuh atas cahaya, maka aku pastikan insya Allah jalanmu akan terang. Walau begitu, kembali aku hanyalah manusia biasa yang terkadang bahagianya berlebihan, yang terkadang sedihnya berlarut-larut, yang terkadang uang kosong di saku, yang terkadang makanan habis juga di meja. Maka itu, izinkan aku untuk menjadi orang yang selalu mengusahakanmu dengan niat baikku. Semampu aku ingin engkau akrab dengan senyum dan tawa. Dan semampuku, aku ingin engkau tak lagi takut cinta. Aku serahkan jawabannya kepadamu insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin membuka tulisan juga yang sudah Fitri siapkan juga beberapa hari yang lalu. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di sini, dan juga salawat serta salam kepada pemimpin kita, kepada teladan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelum menjawab lamaran dari sahabatku Kamal, izinkan Fitri mengucapkan terima kasih kepada keluarga Kamal yang sudah hadir dan bertamu kemari dengan niatan yang mulia. Semoga tali silaturahim bisa menguat di antara keluarga kita ini. Pun juga semoga berkenan menerima jamuan dan hidangan yang telah kami siapkan di rumah kami ini. Tak lupa Fitri juga ucapkan terima kasih kepada keluarga Fitri yang sudah berkumpul di sini, khususnya ibu, kakak-kakak, Mbak Uce, Cinoy, Mbak Umi, Dila, Bi Cucu, Bi Eneng, Mang Arsyad, ya, dan semua yang sudah hadir di sini. Masya Allah, yang sudah membantu, mensupport, mendoakan, dan menguatkan Fitri untuk acara hari ini. Semoga keberkahan dan kesehatan selalu tercurah kepada kita semua. Bismillah. Tadi sudah Fitri dengarkan dengan telinga dan hati yang terbuka atas lamaran dan niat baik dari Kamal kepada Fitri. Terima kasih banyak selalu Fitri ucapkan kepada sahabatku Kamal. Semoga menjadi amalan kebaikan di mata Allah. Kamal, sebelum menjawab pertanyaanmu, izinkan Fitri meminta restu dan ridho dari ibu dan kakak-kakakku terlebih dahulu. Ibu, Bang Diki, Kadia, Ahen, Kakanda Dias, dan juga Teh Ebi. Hari ini, di hari yang mulia ini, Fitri ingin meminta izin untuk dinikahkan dengan lelaki soleh dan baik yang telah Fitri istikharahkan. Fitri, anak dan juga adik yang paling kecil di keluarga ini, kini telah beranjak dewasa dan insya Allah siap untuk membangun rumah tangga.
ibu dan kakak-kakakku yang Fitri cintai, terima kasih banyak kuucapkan selalu sudah selalu hadir dan mensupport Fitri hingga bisa di titik ini. Terkhusus untuk ibuku tercinta, sahabatku, temanku bercerita, temanku tertawa, sosok pelindungku, sekaligus sosok penguatku. Tak ada kata yang tepat yang bisa mengungkapkan seberapa besar rasa cinta Fitri buat ibu. Sedari dalam kandungan, membuka mata melihat dunia ini hingga 26 tahun setelahnya, ibu adalah satu-satunya sosok yang selalu ada untuk Fitri, berjuang untuk Fitri, menjadi sosok sahabat dalam hidup Fitri, mengajarkan Fitri sebagai madrasatul ula Fitri, dan memberikan cinta dan kasih sayang yang tak bisa dinilai dengan apapun selain surganya Allah. Ketika kesuksesan hadir di hidup Fitri, Fitri yakin semua berkat doa-doa ibu yang melesat melangit mengetuk arsy-Nya. Pun ketika kegagalan hadir di hidup Fitri, Fitri yakin ada pelukan dan pundak ibu yang selalu ada dan selalu aku cari untuk menangis, mendapatkan kekuatan dan untuk kembali bangkit. Ibu adalah bidadari yang paling cantik dan yang paling kuat di mata Fitri. Sudah begitu banyak keringat, tangis, lelah, dan darah yang ibu curahkan untuk membesarkan Fitri. Fitri bersyukur ibu adalah karunia dari Allah yang paling besar di hidup Fitri. Ibu dan Kak Dias selaku waliku, hari ini Fitri ingin meminta restu dan ridhomu untuk dinikahkan dengan seorang sahabat terbaikku, yang dengannya ibu dan Kak Dias tak perlu lagi khawatir Fitri akan kesepian, karena ia yang akan menemani hari-hari Fitri ke depannya. Yang dengannya tak perlu lagi khawatir akan kebutuhan Fitri, karena ia yang insya Allah akan menjadi qawwam atau penyedia bagi Fitri. Yang dengannya tak perlu lagi khawatir akan arah tujuan hidup Fitri, karena ia yang insya Allah akan menjadi imam atau pemimpin bagi Fitri. Yang dengannya tak perlu lagi khawatir akan mimpi-mimpi Fitri, karena bersamanya Fitri jadi lebih percaya diri untuk menggapai mimpi-mimpi besar Fitri. Yang dengannya tak perlu khawatir akan tangis Fitri, karena bersamanya tangis ternyata bukan melulu tentang kesedihan, tapi bersamanya Fitri belajar bahwa tangisan adalah kekuatan baru, kepedulian, dan juga tanda melembutnya hati. Yang dengannya tak perlu lagi khawatir akan hilangnya senyum Fitri, karena bersamanya senyuman ibu, Kak Dias, dan kakak-kakak Fitri
Untuk pertama kalinya, Fitri merasakan perasaan bahagia, aman, nyaman, dicintai dan dipedulikan oleh seorang laki-laki. Ibu, Kadia, dan kakak-kakak Fitri, untuk pertama kalinya Fitri menyukai seorang lelaki dengan perasaan penuh. Untuk pertama kalinya Fitri ingin dicintai dan mencintai seorang lelaki. Namun Rasulullah SAW berkata bahwa obat dari dua insan yang saling mencintai karena Allah hanyalah satu, yaitu pernikahan. Maka ibu dan Kak Dias dan kakak-kakak Fitri, hari ini Fitri meminta restu dan ridhomu untuk dinikahkan dengan sahabatku Kamal Hairudin Sukandar, yang bersamanya Fitri jadi lebih semangat belajar. Fitri bisa jadi diri sendiri. Fitri menjadi kuat dan percaya diri. Fitri selalu ingin berlomba dalam kebaikan. Fitri untuk pertama kalinya merasa dilindungi, dipedulikan dan dicintai oleh seorang lelaki. Fitri bisa melihat mimpi-mimpi yang terang. Fitri jadi lebih dekat juga dengan Allah. Bahkan surga jadi terasa lebih dekat bersamanya. Ibu, bidadari cantik yang telah melahirkan Fitri, Fitri selalu tanamkan dalam dada bahwa ridho Allah ada pada ridho ibu. Fitri ingin ridho Allah. Fitri ingin ridho Allah, Bu. Fitri ingin ridho Allah. Maka aku harapkan hari ini ridhomu untuk Fitri berlayar bersama Kamal. Pun Fitri inginkan selalu kebahagiaan ibu di dunia dan di akhirat. Karena Fitri ingin ibu selalu bahagia, selayaknya kebahagiaan yang hadir di dada Fitri ketika ibu bahagia. Maka aku harapkan juga hari ini kebahagiaan muncul dari dada ibu untuk Fitri menikah dengan Kamal. Tentu tak aku harapkan perasaan sedih jika ibu merasa ditinggalkan, perasaan sedih karena anaknya diambil seorang lelaki, ataupun perasaan kesepian lainnya. Karena insya Allah, Bu, Fitri nggak akan pernah meninggalkan ibu. Selayaknya ibu yang tak pernah meninggalkan Fitri. Fitri tak akan pernah membiarkan ibu sendirian. Selayaknya ibu yang selalu hadir di suka dan duka hidup Fitri. Fitri akan tetap jadi anak kecil ibu yang mencintai ibu selamanya. Jadi, Bu, bolehkah aku dinikahkan dengan sahabatku ini? Kak Dias, kakakku yang baik, peduli dan penyayang, tanggung jawab sebagai wali nikah selepas papa tiada telah datang ke pundakmu. Tentu tak mudah, tentu berat rasanya, bukan? Jadi, terima kasih banyak hari ini telah duduk tegap menjadi guardian angel adik kecilmu ini. Yang dahulu selalu menangis ketika kalah bermain PlayStation denganmu. Yang dahulu selalu merengek ketika tadi ajak bermain bola denganmu. Yang dahulu selalu jadi teman mainmu di rumah. Yang dahulu selalu engkau bela ketika ada anak-anak lain yang menyakitiku atau menjahiliku. Yang hingga saat ini
masih aku butuhkan bantuannya dan perlindungannya. Kadias, kini Fitri sudah menemukan pelabuhan hati Fitri. Jadi Kak, bolehkah aku dinikahkan dengan sahabatku ini? Bismillahirrahmanirrahim. Buat Fitri, doa dan restu kakakmu ini akan menyertai kamu ya. Itu aja. Terima kasih Ibu, terima kasih Kak Dias, dan terima kasih kakak-kakak Fitri. Dear Kamal, sahabat baikku, setelah ku kantongi ridho dan restu dari ibu dan kakak-kakakku, izinkan aku jawab lamaranmu. Kamal, tak terasa ya, sudah 8 tahun kita saling mengenal dan menjalin tali persahabatan yang kuat. Begitu banyak suka dan duka yang kita lewati bersama. Seperti yang kamu bilang, dari yang tak kenal, lalu Allah pertemukan kita di suatu hari yang tak disangka 2016 silam. Dari hubungan yang terbatasi pagar-pagar pertemanan, hingga Allah tumbuhkan perasaan di hati-hati kita, keberanian, dan keyakinan untuk melengkapkan separuh agama. Tak sadar, selama 8 tahun, kita tumbuh dewasa bersama, saling melempar peduli dan perhatian, saling bertukar pikiran dan mimpi-mimpi yang nyatanya banyak sekali samanya. Saling bertukar cerita, sedih, dan luka kehidupan yang nyatanya banyak samanya. Saling bertukar semangat beribadah untuk menjadi manusia yang lebih baik, lebih bertakwa lagi. Saling bertukar ilmu yang tak melulu tentang matematika, tapi denganmu juga aku belajar tentang kehidupan, tentang Al-Quran, bahkan kehidupan abadi setelah meninggal nanti. Kamal, sahabatku yang baik, terima kasih sudah selalu menjadi sahabat baikku. Terima kasih sudah selalu membantuku dalam segala hal, membuatku tertawa, mengapresiasi pencapaianku, menguatkan aku ketika aku gagal dan bersedih, menjadi pendengar yang baik, peduli padaku, selalu memastikan aku baik-baik saja. Terima kasih sudah berteguh hati, menghancurkan ketakutan-ketakutanmu, dan menguatkan niat untuk menikahiku. Kamal, aku selalu bermimpi dan membisikkan doa kepada Allah untuk dipertemukan dengan lelaki yang soleh, lelaki yang dengannya aku lebih semangat beribadah, yang mencintai ibunya dan juga mau mencintai ibuku juga, yang menyayangi keluarganya dan menyayangi keluargaku juga nantinya, yang dengannya aku merasa aman, nyaman, dicintai dan dipedulikan, yang bisa dan bersedia menjadi qawwam bagiku. Dan itu semua qadarullah. Setelah aku istikharahkan, hati ini menguat bahwa jawabannya adalah kamu. Maka hari ini 22 November 2024,
Aku menerima lamaranmu untuk menjadi sahabat hidupmu, untuk menjadi penentram hatimu, untuk mengabdikan hidupku untukmu, untuk menjadi kekasihmu yang akan selalu mencintaimu, penguat hatimu ketika badai dan ujian mendatangimu, menjadi ibu dari anak-anakmu kelak, menjadi teman terbaik yang mendukung mimpi-mimpimu, menjadi pelukis memori-memori indah bersama, untuk bersama menjadi pribadi yang lebih baik lagi, untuk menggapai cintanya Allah bersama-sama. Untuk itu, aku meminta terpenuhinya syarat dan mahar pernikahan. Syaratku hanya satu. Aku ingin setelah menikah nanti, kamu tetap ridhoi aku nantinya untuk mengurus dari dekat, mencintai, dan tetap berbakti pada ibuku. Sedangkan untuk mahar pernikahan, aku inginkan mahar berupa ilmu Al-Quran, sehingga aku harapkan darimu berupa hafalan surat ke-18, surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 110, yang dengannya aku harapkan keluarga kita nanti memiliki ibadah unggulan bersama, membaca Al-Kahfi di tiap hari Jumat. Aku inginkan pula mahar berupa harta, sehingga aku harapkan darimu emas seberat 14 gram dan uang tunai 12.202.400 rupiah, yang dengannya menjadi simbol pemberian nafkah dari suami ke istri di pernikahan kita nanti. Sekian syarat dan mahar yang aku harapkan darimu. Semoga kamu berkenan memenuhinya. Kamal, perjalanan ke depan tidak akan mudah. Ibadah pernikahan ini adalah ibadah terpanjang katanya, yang tentu penuh dengan badai dan rintangan. Jadi, ayo kita kuatkan fondasinya dengan ridho Allah selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.